Hai semuanya, kembali lagi kita di Posko episode 7 bersama aku Karina dan aku Cikwita. Jadi kali ini kita ditemani tamu yang spesial tuh kayak nasi goreng dengan telur mata sapi, dengan bakso sapi, bakso ikan, udang, ayamnya kaleng-kaleng dari New Zealand. Karena kalau martabak telur tuh kayak kurang kenyang gitu. Kemarin tuh emang Kenapa sih Cikwita? Kita tanya sama narasumbernya langsung apa yang terjadi kemarin ya. sebentar, kita nggak boleh langsung spill narasumbernya. Kita harus mulai dengan pantun lagi ya. Yuk, pantun ya Cikwita yuk. Semuanya penonton siap ya? Pantun. Oke. Sedang sedih karena patah hati. Ditambah harus ngulang syuting lagi. Nggak mau. Kurang gede cepet. Ulang. Semua energi dari dalam dikeluarkan, oke? Ulang ya. Penonton siap ya? Sedang sedih karena patah hati. Ditambah harus ngulang syuting lagi. Bersama bintang tamu Miss Happy siap membongkar cerita unik hari ini. Yuk boleh yuk, Miss Happy kan kita udah sebut-sebut ya. Boleh perkenalan yuk. Untuk yang kedua kalinya. Kedua itu mau diceritain kayak apa nggak usah ya. Nanti habis perkenalan. Oke, baik. Halo semuanya, saya Miss Septi. Halo. Gimana sih ini? Oke, perlu nama lengkap? Boleh. Oh iya, nama lengkap saya Lucia Septia Widiasari. Sering kebalik sama Bu Lucy ya, karena namanya hampir sama. Saya mengampu pelajaran geografi dan sosiologi, jadi ketemunya anak-anak IPS aja. Dan tahun ini dipercaya sebagai staf kesiswaan. Gitu. Gak wali kelas juga? Tidak. Oh tidak. Mungkin tahun depan. Mungkin ya. Tidak tahu. Tapi ingin? Tidak juga. Jadi gak mau sama aku. Iya, nggak nyambung. Kan IPS. Guys, sudah dengar semua. Ya udah, nih kan pasti teman-teman pada bertanya-tanya kedua kali, terus syuting lagi, itu tuh gimana tuh maksudnya tuh? Kalau boleh tahu, emang minggu kemarin kita ada kejadian apa sih, Miss Septi? Minggu lalu lebih kepada kesalahan teknis ya. Sama menurut saya kurang doa. Ya, kita harusnya memulainya semua dengan doa. Salah satunya kan sebagai Boskonian. Bener-bener. Biar Santo Yohanes Bosco itu melindungi semua gitu loh. Dengan background yang agaknya diskotik ya di belakangnya. Nggak apa-apa. Boleh dong kalau gitu salam Don Bosco dulu. Oh iya betul, mau menyapa dulu ya. Nanti dijawab ya. Dijawab ya teman-teman ya. Jawab nggak? Salam Don Bosco. Boskonian. Terima kasih. Nontonnya 2000 ya? Iya. 2010. Iya, 2010. Nah, oke, langsung aja nih kan tadi mungkin saya sebenarnya agak takut nih, Miss Septi takut kemarin tuh Miss Septi bad mood gitu kan gimana ya Karena lapar aja itu. Oh lapar. Enggak, takutnya kan Miss Septi bilang nih, aduh pakai baju apa lagi nih, aduh saya bingung harus ngomongin apa lagi gitu loh maksudnya. Iya. Sudah ada penata gayanya. Siapa tuh kalau betul? Ada teman-teman. Mana yang cocok nih, mana yang cocok ini aja katanya gitu. Kalau boleh tahu hari ini tema outfitnya nih apa nih? Masih berhubungan dengan seragam sekolah, tapi ini yang oldnya, yang zaman dulu, tahun 2016-2017 kalau nggak salah. Berarti ini sama yang kayak seragam biru yang sekarang gitu? Yang biru sekarang itu Hari oh ya, itu kan ada tiga versi ya. Itu salah satunya itu. lucu ya, temanya Barbie coquette Iya, gitu. gemes. Kayak gak expect warna pink aja sih sebenarnya sih. Tapi ya oke baik lah. Mungkin dengan lighting diskotik ini agak-agak menyaru-nyaru gitu ya. Tapi ini kita kembali ke pertanyaan basic. Semoga Miss Septi nggak jenuh untuk Tapi kan teman-teman harus tahu ya. Kira-kira sudah mengajar berapa lama di sekolah kami yang tercinta ini?
Oke, saya cerita sejarahnya mungkin ya. Boleh. Jadi saya bergabung itu dulu akhir Januari 2010. Dan itu saya sebenarnya itu masuknya di SMP. Di SMA-nya saya sifatnya kayak diperbantukan gitu kan. Jadi fokusnya lebih ke SMP. Cuma tahun 2011 akhirnya SMP dan SMA kepala sekolahnya kan berpisah masing-masing. Jadinya saya difokuskan ke SMA. Jadi kalau misalkan di sekolah ini keseluruhan ya dari tahun 2010 Januari 2010 berarti sekarang 14,5 tahun ya. Berarti itu jadi guru SMP sebagai guru IPS dan menggarap membantu yang di SMA tuh geografi dan sosiologi juga kah? Atau? Waktu itu awalnya hanya geografi. Oh, hanya geografi. Akhirnya mengajar sosiologi itu pas kapan? Itu tahun 2011 itu juga. Jadi kan sosiologi dulu tidak ada guru yang ini ya istilahnya yang benar-benar guru yang mendaftar di sini. Jadi gonta-ganti waktu itu sempat guru ekonomi yang ngajar sosiologi, terus akhirnya dikasih ke saya gitu. Karena masih ada nyambung dan mata kuliah saya juga sebenarnya ada sosiologinya. Jadi ya ada sedikit lah ilmunya yang bisa saya ketahui gitu. Tapi berarti Miss Septi mendalami pelajaran sosiologi ini berarti karena ngajarnya ya, bukan? Betul. Betul. Tapi aku sih ngelihat kalau dari luar geografi sama sosiologi itu kayak beda banget gitu. Tapi sebenarnya itu dari Miss Septi sendiri itu samanya tuh dalam aspek apa? Karena sama-sama ilmu sosial ya. Kalau secara pengetahuannya. Cuma kalau nanti di kuliahan ini beda. Geografi maksudnya ke sains. Kalau sosiologi maksudnya ke humaniora ya, ke sosial gitu. Cuma karena di saya itu dulu jurusan saya kan geografi manusia. Iya. Itu mata kuliah pilihannya itu ada sosiologinya. Sosiologi, ilmu sosial dasar. Nah paling nggak kan ada nyambung-nyambungnya. Nah dari zaman-zaman kuliah itu Miss Septi tuh udah memang berniatan jadi guru kah atau gimana nih? Aduh, ini jujur ya? Iya, jujur kita harus semua jujur di sini. Ya, nanti kalau nggak jujur kelihatan ya. Jujur itu saya tidak pernah berpikir untuk di dunia pendidikan. Mindset saya adalah mindset orang lama. Lulus kuliah, terus cita-cita nanti coba di negeri PNS atau masuk ke CPNS itu kan. Ya mentok-mentok misalkan saya cita-citanya dulu kalau nggak salah sempat pingin banget ke BPS gitu. Tapi karena sudah terlalu banyak melalang buana ke sini ya saya tidak melanjutkan ke sana lagi. Nggak mencoba lagi ke sana. Nah, terus kan Miss Septi kan berarti dari zaman kuliah gitu ya sampai lulus kan memang berarti masih di Jogja kan? Iya. Nah, kenapa tiba-tiba gitu di Cikarang lagi ya teman-teman ya? Itu sebenarnya ada alasan pribadi sih. Oh, kenapa? Enggak. Sebenarnya saya di bulan Desember 2009 kan cerita lagi saya. Desember 2009 saya ditelepon sama teman kuliah saya. Teman kuliah saya bilang, "Kamu mau kerja nggak? Tapi di Cikarang," gitu kan. Bayangan saya adalah apa itu Cikarang, ya kan? Saya nggak pernah tahu karena saya orang Jogja itu kalau udah sekolah di Jogja, kuliah di Jogja, bahkan saya di Jogja nggak ngekos karena rumah saya dekat sama kampus saya. Itu kan nggak pernah tahu kayak apa di luar gitu. Terus nggak kerja di Cikarang. Nah kebetulan karena mungkin suntuk ya selama setahun, nggak setahun ya beberapa bulan kok kayaknya nggak ada kepastian, lamar sana lamar sini nggak ada, ya udah terus saya coba saja. Oke, aku coba langsung gitu. Ketika bilang saya mau nyoba, dia excited karena dia minta digantiin saya. Gitu. Jadi dia keluar, saya masuk. Iya, berarti kayak guru pengganti gitu kan? Betul. Gitu. Terus ya keterima gitu. Ya sudah, saya jalani. Tapi jauh gitu ya, maksudnya kayak lokasinya jauh banget. Terus dengan posisi nggak ada kenalan sama sekali? Kenalan itu ada satu sepupu saya, jadi dia kerja di satu perusahaan swasta lah, pabrik di salah satu perusahaan swasta di Jawa BK 1. Dia udah lama di sini 2 atau 3 tahun sebelum saya, jadi paling enggak saya minta bantuan dia sampai di sini nyari kontrakan lah, terus nanya-nanya dia arah ke mall kemana, ke gereja kemana, gitulah paling enggak. Makanya saya juga agak lumayan lah kalau ada kenalan gitu loh. Tapi cuma satu kenalannya. Ya itu bayangkan. Dia. Kayak menangis kalau gitu ya. Nah ini selama 14 tahun jadi guru, setelah merantau jauh, misalnya lihat karakter-karakternya, anak-anaknya, ini kan beda-beda banget ya, sangat bervariatif.
itu misalnya expect gak sih bakal variatif seperti kita yang manis dan kiowo ini? Kalau expect-nya semuanya di luar expect ya. Tapi kalau bayangan saya mengajar di depan terus ketemu anak akan celotet begini begitu, sebenarnya saya udah pernah ada sedikit pengalaman, tapi sedikit itu zaman KKN, kan untuk KKN? Iya. Kuliah kerja nyata lah. Kalau sekarang kayaknya magang ya. Dulu saya namanya KKN. KKN saya ini di Bondowoso, Jawa Timur. Kebetulan itu saya ikut programnya pemerintah menuntaskan buta huruf dan buta angka. Jadi saya ngajar. Berarti ke suatu daerah gitu. Betul, ya? saya ke daerah, ke desa terpencil yang dinilai pemerintah waktu itu buta huruf dan buta angkanya itu tinggi. Jadi saya pagi itu program ke sekolah untuk mendampingi anak-anak. Sorenya saya ngajar ibu-ibu. Saya sama mbah-mbah gitu. Yang diajar semua usia gitu ya berarti? Iya, karena memang waktu itu programnya salah satu program pemerintah Menteri Pendidikan ya. Itu harus sampai 100% pokoknya harus lulus gitu. Paling nggak dapat paket C gitu. Bapak-bapaknya juga. Ini saya serius bertanya. Iya. Pas di kelas saya nggak ada bapak-bapaknya, tapi pas di kelasnya teman saya kan kita ngajarnya disebar ya, itu ada bapak-bapaknya. Gitu. Perbandingan bapak-bapak sama ibu-ibunya itu Lebih ini random lebih tapi banyak ibu-ibunya. Ibu-ibu ya pasti ya. Iya. Karena betul. stereotip Ya mungkin ya di desa perempuan. Tapi berarti capek Jadi nggak sih? serius begini. Ya ampun iya. Kemarin kita syuting pertama lagi nih guys. belum ke iya, pertanyaan gongnya. Ini masih permulaan. Nah terus ini sih kan yang tadi kembali lagi ya ke murid yang variatif. Capek nggak sih Miss? Oke. Kelihatan nggak sih kalau? Enggak. Kalau capek fisik, capek pikiran itu jelas ya. Itu pasti, saya nggak mau munafik lah ya. Pasti iya. Ya kalau misalkan kita nyarinya, enjoynya ya pasti dapet, nyari posisinya pasti dapet gitu kan. Ya kita tinggal ininya aja lah, ngolahnya. Karena kadang-kadang kalau merasa capek terus kita ganti pelajaran, kita masuk di kelas lain, itu merubah suasana, capeknya hilang loh. Saya nggak sedang ini ya, bohong atau ini ya, tapi kadang-kadang memang gitu, dia capek. Misalkan habis capek di satu kelas itu kan, materi agak berat, siswanya mungkin kurang bisa komunikatif, gitu, terus kita agak-agak kesel, itu nahan emosinya juga capek ya. Itu ke kelas lain dengan mungkin suasana kelasnya beda, siswanya komunikatif, pelajarannya mereka langsung nyambung, itu kita kayak oh ya tadi kan aku capek ya nggak jadi ya gitu. Kelas saya ya pasti. Kelas saya. Bukan kelasnya Cikita. Tidak pernah diajar ya. Gimana ya? Berarti cara Miss Septi ngolah dan kayak bikin rasa capeknya tuh kayak cover keganti sama yang lebih senang itu dengan ngajar di kelas lain atau ada cara lain? Kalau selama di sekolah iya, tapi kalau kalian tanya saya habis ngajar ngapain ya, saya itu termasuk yang kalau udah pulang tutup pintu, tidur, makan, udah selesai gitu. Anak rumahan ya pasti? Iya betul sekali. Sambil merawat tanaman ya kan. Yang di story yang itu amanah hidup saya. Itu amanah. Oke, saya mikir ya pun bukannya Miss Septi orangnya cukup mageran ya. tumben ya teman-teman. Sudah kering soalnya. Nah ini baru gong pertanyaannya nih Cikita. Apa tuh Karina pertanyaannya? Pakai gong, emang kita lagi ini ya, musik ya. Gong. Ini jadi sebenarnya intinya adalah pertanyaan ini, apa sih momen-momen unik gitu ya, momen-momen yang berkesan buat Miss Septi, mungkin sekitar ya 5 angkatan terakhir lah, atau mungkin kalau misalnya angkatan sebelum COVID juga nggak apa-apa sih. Oke. Momen ya, aduh. Kalau momen itu sebenarnya karena kita namanya guru kan banyak ketemu orang, kadang-kadang banyak ketemu siswa, banyak ngajar tuh malah saking banyaknya, saking numpuknya itu gitu. Agak susah. Tapi kalau kita mau bandingin secara random ya, secara umum itu kalau 5 tahun terakhir berarti boleh di luar pelajaran juga Miss, nggak apa-apa. Oh gitu. Bisa lagi classmate kah atau gimana kah? Ya mungkin lebih kepada pengalaman yang saya dapatkan dari setiap angkatan gitu aja ya mungkin ya. Soalnya kalau yang unik agak-agak lupa nih, usia kayaknya. Angkatan 10 kayak 2020 mereka lulusnya. Jadi mereka angkatan 10. Itu adalah
mereka masuk berarti tahun 2000 berapa? 2017 ya, 18, betul. 2017 mereka masuk. Terus itu pertama kali kurikulum 2013 diterapkan. Jadi bagaimana banyak proyeknya dan lain-lain. IPA IPS-nya itu dimulai dari kelas 10 ya kan? Dulu tuh enggak ya? Kelas 11 ya? Kurikulum sebelumnya yang KTSP kan dari kelas 11. Nah ini dimulai dari situ. Jadi benar-benar yang kita harus menyesuaikan dengan yang baru gitu kan. Terus dan uniknya ini yang angkatan 10 ini yang IPS ya, karena yang IPA kan saya jarang ketemu. Yang IPS itu lebih banyak laki-laki, siswa laki-laki yang lebih dekat dengan saya daripada yang siswa perempuan. Oh, kenapa tuh? Nggak tahu, kayak mereka tuh mencoba mengakrabkan diri, tapi nggak yang kayak so akrab, SKSD atau apa. Tapi memang mereka lucu, lucu. Terus kemudian mereka itu kayaknya ada salah satu kakak temanmu deh. Sebut-sebut. Nggak enak saya. Berkumis kak soalnya. Terus banyak curhat. Saya bingungnya angkatan ini kok mau diajak curhat gitu. Mau diajak dan cerita ya? Gosip. Mereka tuh angkatan yang laki-lakinya tuh suka gosip gitu. Saya bingung dengan angkatan itu. Tapi itu, dan lucunya mereka itu satu angkatan itu nggak lihat saya guru IPA atau guru IPS. Itu pertama kali ya, karena kan pertama kali terapkan itu nggak ngelihat saya guru IPA atau IPS. Terus kemudian apalagi kita banyak kegiatan keluar waktu itu, masih banyak ya sebelum pandemi. Jadi ya itu tadi ada saling keakrabannya lebih gitu. Nah, tahun angkatan selanjutnya apa yang agak ini ya? Mungkin yang kelihatan 2011 itu saya hanya menjadi wali kelas mereka 1 semester. Karena semester selanjutnya kan pandemi. Tapi maksudnya berarti kenapa tidak menjadi wali kelas lagi? Karena kan jabatan kan, kesiswaan kan nggak boleh jadi wali kelas. Dan saya waktu itu hanya jadi saya waktu itu masih menjadi pembina OSIS, jadi masih bisa lah untuk menjadi wali kelas. Itu mereka saya ketemu itu hanya 1 semester. 1 semester selanjutnya sama sekali saya nggak bisa ketemu, kayak apa mukanya jadi apa itu udah nggak ketahuan saya. Jadinya ya sudah, kita benar-benar waktu itu kan belum banyak media yang menjembatani ya guru dengan ini, hanya lewat WA, Line waktu itu. Sampai kita bingung mau gimana, ngabsen aja bingung kan waktu itu. Ini udah bangun apa belum, udah ngerjain tugasnya atau belum, gitu-gitu. Terus yang 2012 itu adalah angkatan yang kelas 10-nya offline hanya semester awal. Seterusnya mereka online terus sampai graduation. Dan kebetulan saya jadi wali kelas 2 tahun, 11, mereka kelas 11 dan mereka kelas 12 gitu. saya. Nah itu, dan itu benar-benar yang mereka, kita ketemunya lewat, kita belum nyebut merek nggak sih? Apa? MT. MT Kita hanya lewat MT gitu kan, Microsoft Team, terus ngabsen juga lewat situ, tugas lewat situ, dan puji Tuhannya mereka itu komunikatif. Jadi Miss, yang ini belum masuk, saya cari ini ya. Jadi mereka mau mencari temennya yang belum bangun, belum masuk, belum absen gitu-gitu. Jadi saya terbantunya di situ untungnya gitu. Apa lagi ya? Kalau setelah pandemi kemudian 2013 itu agak khusus ya kalau menurut saya yang angkatan 2013. Kenapa tuh? Angkatan 13. Angkatannya yang lulus 2023 ya kan, karena mohon maaf memang ada siswa khusus. Dan itu adalah angkatan yang membuat saya itu memang harus belajar lebih sabar, ya kan, menghadapi siswa khusus ini, menghadapi mereka yang waktu MPLS-nya aja saya nggak tahu mukanya kayak apa. Karena online ya. Betul, itu pertama kali kan MPLS online, dan saya nggak tahu mukanya kayak apa, orangnya kayak apa, yang ini siswa dari mana, itu yang kayak apa, gitu-gitu. Jadi bener-bener yang saya nggak kenalnya itu nggak kenalnya kan tuh mungkin yang SMP mungkin kenal, tapi kan setelah itu saya nggak ngerti itu. Terus ya itu tadi belajar lebih sabar dengan mereka karena karakternya beda-beda, nggak semuanya di sini, dan mereka itu selama ini online ya kan, SMP-nya lulusnya online gitu. Kalau yang terakhir ini angkatan angkatan 14 lulus tahun 2024 ini seperti ini paling berkesan ya. Paling berkesan up and down-nya cepat, hot and cold-nya cepat ya. Cuma saya jadi belajar satu hal nih, saya nggak berupaya untuk membaik-baikin atau munak ya.
Justru kalau dengan itu tuh kayak kita tuh ngerasain hidup tuh ya kayak gini gitu loh, ngadepin orang tuh ya kayak gini gitu, yang bakalan kita ketemu bakalan banyak letupannya, kadang-kadang desiran mesra kan gitu kan. Saya pakai, jadinya saya teringat saya ingat tagline-nya salah satu produk makanan tuh. Apa tuh? Life is never flat. Tahu nggak? Tahu. Nah, itu. Itulah tadi itu tadi. Tapi toh mereka dengan saya juga nggak masalah. Gitu. Tapi memang paling berkesan kah atau gimana? Kan Miss Septi nih yang saya dengar kemarin pas graduation terakhir sampai wah, itu nangis kan. Saya klarifikasi dulu nih. Kenapa nih? Jadi biasanya kalau momen guru tersentuh, momen guru jadi apa namanya ya, jadi simpati gitu kan, terus tiba-tiba iba menitikkan air mata itu kalau mereka memang siswanya pamitan, gitu kan, terima kasih ya Pak, terima kasih ya Miss, makasih ya Mem gitu kan, terus mereka ngasih bunga gitu kan. Nah, waktu itu saya memang iba tapi tidak sampai nangis. Nah, salah nih yang ngasih info salah ini. Yang bikin saya nangis itu adalah ada momen di mana mereka itu memberikan persembahan ke orang tua. Nah kan, habis nyanyi terus lagunya itu deep, tahu kan lagunya Nadine Amizah kan? Bertaut ya. Taut itu kan deep banget itu. Saya agak di luar ekspektasi adalah ketika mereka menyanyikan itu, mereka sambil mendatangi orang tua, terus ada yang sungkem, yang biasanya kurang mohon maaf ya. Yang agak-agak nakalnya gimana gitu kan, ya kan, keras kepala lah kita, ini bisa diedit kan ya? Gak bisa guys. Agak keras kepala, terus tiba-tiba mereka mendatangi orang tuanya dengan membawa bunga, ada yang bawa coklat, ada yang bawa boneka, terus mama papanya dicium, itu saya bener-bener terharunya luar biasa, itu saya terharu di situ, plus ada yang mungkin siswa-siswa yang kayaknya tuh nggak mungkin kalau mereka itu akan sangat akan sangat terharu dengan orang tuanya, mereka nangis gitu, dan itu yang buat saya itu sedihnya itu apa, saya bangga gitu loh, selama 3 tahun mereka begitu masih ada lah menghormati orang tua dan gitu itu, dan itu yang saya kemudian saya iri sama ini, saya bilang gitu, kenapa? Ya karena habis kehilangan ya, jadi saya wah luar biasa nih anak-anak saya gitu. Miss jangan nangis. Saya nggak nangis. Mana kayak agak berkaca-kaca gitu, kayak ya. panik ya guys. Tidak. Itu sebenarnya. Karena sih beneran membayangkan Miss Septi tuh yang kayak terseduh-seduh ambil dipeluk sama Mem Kitri itu sama Tati. Iya. Gitu kan saya pikir. Itu enggak ada yang meluk saya. Jadi nangisnya nangis cantik sendiri gitu. Nangis sendiri saya di pojokan. Sedih banget. Saya nggak mau ada orang tahu, makanya saya agak sembunyi. Saya tahu dari siapa ya? Masih ada lah adik kelasmu yang pasti, ayo. Bukan dari adik kelas, saya lupa dari siapa. Adalah pokoknya gitu. Jadi bukan perpisahan yang buat saya sedih, tapi ya bangga mereka tuh udah bisa ya 3 tahun ini gitu, terus dengan rasa syukurnya mereka berterima kasih ke orang tua gitu loh kan, gitu loh. Itu udah 5 angkatan belum ya? Angkatan kita udah ya. 6 dong nanti. Ya udah 6. Pasti angkatan kita deh. Kan kita angkatan pertama yang MPLS offline. Oh iya. Oh iya betul ya. Iya. Sekali, nah ini ngomongin soal first impression nih kan, mungkin Miss Septi udah nggak merasakan MPLS offline cukup lama ya. Terus tiba-tiba offline lagi. Itu gimana tuh? Apakah perbedaannya gimana nih? Excited sih, karena saya pengen tahu siswanya kayak apa gitu loh. Ini mohon maaf ya, mungkin saya buka-buka di sini. Jadi ketika ini nanti hubungannya sama pemilihan OSIS. Kalau saya nggak tahu dari kelas 10-nya mereka kayak apa, bagaimana saya bisa menimbang ini masuk ke OSIS-nya kira-kira apa ya istilahnya, pantas atau enggak, atau misalkan dia ini memang expert atau enggak gitu kan. Nah itu makanya saya puji Tuhan bisa offline lagi kan gitu kan. Saya jadi inget di wawancara Miss Septi waktu jadi guys waktu itu aku baru kenal Miss Septi kayak mungkin 3 bulan lah, terus dipanggil kan, aduh Miss Septi jujur itu sangat menegangkan ya teman-teman, karena
mungkin karena anak baru jadi kayak masih deg-degan, apalagi bukan anak barunya doang sih, mungkin baru masuk SMA ditambah anak pindahan kan. Jadi itu beneran keringet dingin sih. Itu kayak getar seluruh tubuh gitu ya. Walaupun di bulan itu tuh sebenarnya Miss Septi di kelas 10 udah cukup cair suasananya, tapi nggak tahu kenapa pada saat wawancara Miss Septi tuh nanyain kayak, kenapa kamu bisa yakin untuk kayak gitu loh. Jadi kan kayak agak deg-degan ya. Bukan agak sih, Kan biar serius pesannya. Iya sih, ya cuman kan? kayak beneran deg-degan banget sih itu Oh, saya. ya. Saya berasa membuat kamu deg-degser ya. Iya, walaupun saya, tapi di situ saya berusaha untuk tetap pede sih. Oh, iya. Cuman Itu kayak, saya cari sebenarnya kan biar ada diuji dulu gitu kan. dia momen kayak, iya bisa saya gitu. Aduh Gitu. takut. Kok sempet takut ya? Loh, Emang sekarang gue takut lagi. iya kok takut banget terus sama Miss Septi lah. Jadi udah cerita perangkatan udah nih. Udah angkatan kita gitu doang nih. Angkatan kalian nanti aja lah. Sip. Posko Saya selanjutnya. nunggu 3 tahun dulu lah, ya kan? siap, Biar momennya dapat siap, semua. siap. Udah kan kita dari tadi jujur ini dibandingin syuting kemarin ya, kita tuh agak lebih serius. Oh iya, berarti harus kita bikin ini ya. Udah kita langsung ke pertanyaan-pertanyaan yang agak mencairkan suasana ya. Oke. Kita boleh dong. Tadi Pantun lagi. Aduh, tidak guys. Jadi tadi yang cerita pertama itu katanya Miss Septi lebih deket sama siswa-siswa yang laki-laki daripada yang perempuan. 2000, ya yang angkatan 10 ya. Itu kalau deket sama laki-laki pernah gak sih kayak Miss Septi tuh salah pertanyaannya. Salah baca. Ya. Gue kira pertanyaannya pernah gak sih disukain sama Guys, gak boleh ya. Guys, gak boleh. Aduh. Gak boleh. Gak boleh. Kita kan benar ya. Dikat kan? Dia dikat. Hanya ya sudahlah. Oh, iya. Biar lucu. Ini stand up komedi. Oh iya. Oke, baiklah. Salah ya, pertanyaannya bukan disukain. Pernah sih enggak disukain sama siswa-siswa. Gak disukain tuh bukan yang berarti Miss Septi dibully ya gitu. Orang kan enggak dong. Yang ngebully biasanya nggak ada, ya kan? iya. Nggak ada pembulian kita. Nggak boleh. Iya. Stop, no bully. Iya kan, jadi kalau kita jadi personal itu kan kalau ketemu banyak orang kan nggak semua orang suka ya. Iya. Itu kadang-kadang mereka dengan cara mereka dewasa, ajaran orang tua atau lingkungan mereka yang terdahulu kadang-kadang nggak cocok dengan saya. Nah pasti ada, itu pasti ada. Cuma ya saya nggak perlu nyebut orangnya kan ya, pasti ada. Tiap angkatan saya yakin pasti ada lah. Yang 1-2 itu crash atau mungkin yang kurang bisa berkenan dengan cara saya, ya gitu pasti ada. Nah, Gitu. cara handle-nya gimana? Menghandle-nya, kalau yang dulu-dulu sih kalau memang perlu untuk ada mediator. Ya. Waduh, meja hijau nih kayaknya. Kalau ada mediasi ya saya biasanya dicurhatin dulu sama wali kelas. Biasanya dia kan curhat dulu, anak saya kok ceritanya begini-begini ya Miss, terus nanti saya konfirmasi, terus dianya nanti menemukan atau gimana gitu kan. Kalaupun misalkan dari mungkin kalau nggak wali kelas juga bisa lewat kepala sekolah, tapi saya nggak pernah yang sampai kasus besar ya teman-teman ya, bukan ya. Itu paling itu yang bisa saya andalkan kan, karena kita butuh orang ketiga dong untuk menetralkan. Kalaupun misalkan yang agak-agak sudah bisa teratasi sendiri, ya mereka diem aja, saya diem. Maksud saya gini, tidak yang kemudian kita membuat itu menjadi sebuah kasus, tapi ya sama-sama udahlah gitu kan gitu. Karena ada kok yang mungkin dulu pernah crash dengan saya, dia cerita ke temannya, tapi saya nggak tahu kok ternyata dia sampai sesakit itu gitu loh ya, sesakit itu untuk menghadapi saya gitu loh. Terus dia ceritanya ke alumni lain. Nah, alumni ini deket sama saya gitu. Terus saya, oh iya ya ternyata dia dulu pernah ngerasain kayak gitu ya. Terus tapi suatu ketika ini kita ketemu nih di resepsiannya pernikahan satu angkatannya dia. Ya dia tetap salim, tetap apa gitu. Saya tanya baik-baik dan lain-lain. Jadi kayak ya sudah kita going with the flow aja lah gitu.
Mungkin saling bisa namanya menerima pendewasaan juga nggak sih Miss kan? Ya mungkin ya. Iya. Itu Saya udah juga beberapa mencoba tahun, iya. dewasa, dia juga mungkin mencoba menerima orang yang berbeda dengan dia mungkin ya. Gimana sih Karina nih? Katanya pertanyaan ini membuat kita Ya udah, sebenarnya Bahas. bukan itu pertanyaannya yang tadi Anda baca. Maksud saya yang ini, teman-teman. oh gitu. Apa Nih, tuh? hal teraneh tuh gimana ya, maksudnya kayak yang Miss Septi tuh kayak aduh kenapa sih gitu, yang pernah Miss Septi tulis gitu. di buku kasus. Oh. Yang sampai kayak sebenarnya hal aneh gitu, kenapa harus ditulis gitu. Buku kasus untuk yang kesiswaan. Kesiswaan dan buku Miss Septi sendiri deh. Oh, saya nggak punya buku banyak ini. Yang aneh banget kayaknya nggak ada ya. Masa Kalau- Iya, ya maksud saya kan kenakalan kan biasa ya. Tapi kalau yang aneh banget itu tidak tercatat di saya. Maksud saya kan yang sampai aneh kan kita bisa bilang aneh itu kan ada lucunya ya, ada Iya, lucunya iya. ya. Ini tuh nggak, lebih banyak ya kenakalan remaja biasa lah. Tapi kan bukan yang tinggi kan, bukan yang aneh-aneh yang gimana gitu. Tapi kalau yang anehnya unik itu belum pernah sih. Tapi waktu sebelum saya jadi kesiswaan memang ada pengalaman agak-agak unik gitu. Gimana Misalkan dia itu mau nembak cewek, ada laki-laki mau nembak cewek, Iya. suka gitu kan. Terus pulang sekolah itu udah diajak ngomong nih yang perempuan nih, gitu kan, dipepet terus, dan sampai si cewek ini kayaknya tuh kayak responnya itu acuh nggak acuh lah gitulah. Sebenarnya nggak mau juga kalau misalkan jadian di sekolahan atau gimana saya nggak tahu. Terus dipepet terus, ceweknya berdiri pergi, ceweknya ngikutin terus. Nah anehnya adalah si ceweknya masuk toilet, cowoknya mau ngikut juga. Maksudnya adalah pengen tahu jawabanmu tuh apa gitu loh sebenarnya. Tapi tidak di toilet juga ya, Makanya guys. mau ke arah toilet tapi nggak yang sampai masuk banget. Nah tiba-tiba ada guru yang mau pulang lewat toilet itu. Nah dikiranya ini kayaknya ada yang tahu angkatan tertentu nih pokoknya. Anda kiranya ngapain kamu ke situ kok ke arah toilet cewek gitu. Sebenarnya cuma pengen tahu jawabanmu apa sih, tapi diajak ngomong dia lari gitu loh sampai ke arah ke toilet gitu. Jadi salah paham ya. Iya. Sebenarnya dua orang itu ada rasa, cuma ya jadi gara-gara itu hilang rasa. Nggak Gara-gara jadi. itu, gara-gara itu. Ya nggak jadi. Terus yang cewek sama yang lainnya. Wah, saya kenal. Tidak. Enggak. Alam udah tua kok itu. Maksudnya kenapa tiba-tiba jadi sama yang lain maksudnya? Ya mungkin udah malu kan itu langsung jadi kayak kasus besar seolah-olah iya, seolah iya. kasus besar melakukan apa, padahal kita nggak begitu kan, seolah melakukan apa di situ. Lucu sih, tapi itu beneran Gitu. lucu sih. Jatuh ketimpa tangga ya. Iya. Berasa ya. Cuma itu kasihan banget sih. Tapi itu ya berarti pada dasarnya tidak dijadikan kasus kan, memang kejadian lucu aja gitu Sebenarnya sebenarnya. iya, tapi waktu itu kan saya bukan kesiswaan, jadi saya hanya sebagai wali kelas dilaporin aja anaknya ada yang begini gitu aja. Nah, Miss Septi pas dilaporin anaknya ada yang ketahuan mau masuk toilet perempuan. Itu gimana tuh Miss Septi? Saya butuh ceritanya dulu dong, Iya. makanya saya konfirmasi ke yang anak saya. Dan kebetulan yang anak wali saya adalah yang laki-laki. Sekali ya. Sekali yang saya tanya begini nggak bener kok, bla 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 bla, ya sudah gitu, nggak jadi kasus besar ya. Cuma kesannya kan udah banyak orang tahu seolah-olah begitu gitu. Terus ada nggak sih Miss kasus, bukan kasus maaf, mungkin kejadian kecil tapi kayak bikin jengkel, nah kayak contohnya yang saya waktu itu yang tidak masuk kelas karena menjaga kantin OSIS, itu pasti Miss Septi jengkel kan sebenarnya kan. Nah kejadian-kejadian kayak gitu ada nggak sih Miss? Selain Untuk pribadi sebagai guru ya. iya, Oh. kalau yang waktu itu Miss Septi kesel sebagai guru kan, yang sedang mengajar gitu iya, kan. Betul. Banyak sebenarnya Kar. Tapi ya apakah ceritakan di sini kayaknya kurang ini. Saya berani menceritakan cerita Aduh. saya. Karena kan posisinya kamu Iya sih, ada saya orang merasakan, kedua. iya, Iya, iya. kamu orang kedua. Kalau yang bukan bikin jengkel yang bikin kayak tergelitik gitu. Kok kemarin
kayak cerita Dino. Tapi kita nggak seru ya kalau kita ceritain 2 kali ya. Iya. Oh, oke. Apa ya yang terkritik ya? Trik-trik. Apa ya? Pressure. Kayaknya itu nggak ada di peta. Kena deh. Ini dia kita tunggu dari tadi. Aduh, apa ya? Kita tunggu Bisepti. Katanya kemarin mau buka-buka buku lagi. Nah itu 4 hari saya nggak sempat buka Apa ya? Emang kemarin 4 hari ngapain aja sih sampai posko nggak dipikirin? Yalah, ya ampun, ya itulah pokoknya. Yang membuat kritik itu adalah ada nih satu angkatan itu kalau saya udah marah, bukan maksudnya lagi kesal sama kelas, itu malah dirayu, gitu loh, dirayu malah yang kayak yang dibikin supaya saya pokoknya menghilangkan ininya saya apa namanya ya mood jelek atau apa gitu kayak yang apa gitu mereka coba nyanyiin apa mereka coba ngelawak atau apa namanya kadang-kadang kayak gitu orang lagi marah kok malah digituin kan gitu kan gitu cuma kadang-kadang terus ada effortnya lah supaya kita kembali ke apa namanya ke suasana yang agak enak kadang-kadang gitu ya itu dia teman kadang-kadang ya itu adalah angkatan agak tua itu tiba-tiba agak tua iya yang udah lama gitu kan tahu-tahu kalau saya lagi kesel atau apa kalau yang kemarin itu ceritanya Kristo Immanuel dia jadi kayak Dino ini ada satu angkatan ini kalau saya agak gimana sama kelas ini tiba-tiba tuh dia berlari dari belakang ke depan tapi setelah dia lari dia itu duduk gitu loh, set gitu loh. Oh, kayak penari dia selebrasi. Habis itu langsung kayak yang Nara gitu. Adalah itu dia sekarang udah kerja di Singapura. Wih, keren. Mungkin kalau mau kerja di Singapura gitu dulu. Iya, lulusan Don Bosco. Siap nih. Nah, itulah pokoknya. Sama ini saya juga teringat. Jadi waktu kelas 10 di kelas sosial. Miss Septi waktu itu tuh, aduh saya lupa habis izin apa gitu di sekolah. Tapi pokoknya tiba-tiba anak-anak kelas saya tuh teringat Miss Septi ulang tahun. Oh. Nah jadi guys, ini tuh ulang tahun yang agaknya penuh drama ya. Karena jadi saya ceritakan dulu ya. Jadi tuh waktu itu lagi pelajaran, aduh lupa ya, kayak geo deh kalau nggak salah. Terus kita drama dulu, jadi yang ada di dalam drama itu ada Risang, Dela, dan saya. Jadi posisinya Dela itu di sebelah Risang, di sebelah kiri Risang, dan saya ada di depannya Risang. Ingat gak wes ya kan? Terus Risang tuh sosokan nyebelin gitu loh, yang kayak didorong-dorong terus. Iya. Delanya marah kan, kayak apaan sih? Gitu kan. Terus udah tuh Dela udah kayak apaan sih? Miss Septi udah yang kayak ngeliatin tuh kayak cuma kayak udah gitu doang. Terus Risang Karena saya kejar materi hasilnya. Iya, karena waktu itu memang Miss Septi sempet nggak masuk beberapa hari juga kan sebelumnya. Terus Risang tuh kan apa sih kakinya panjang kan, ditendang-tendang ceritanya itu udah dalam dramanya ya, iya udah ditendang-tendang terus ceritanya gue marah, apaan sih terus gue nangis terus Miss Septi cuma lagi Miss Septi tuh bingung karena ya posisinya gimana ya gak enak juga kan Karena nggak biasa lihat kamu nangis tiba-tiba cuma karena ditendang-tendang itu kok tiba-tiba iya nangis. ceritanya kesel kan udah kayak itu tuh bener kayak apaan sih itu udah berkali-kali gitu terus tiba-tiba gue kayak tapi nangisnya beneran nangisnya beneran actingnya tau gak apa yang Miss Septi lakukan Risang disuruh keluar kelas beneran Risang Miss Septi waktu itu ngomongnya gimana ya tapi emang gak ngomong baik-baik sih yang kayak Risang kamu tenangin diri dulu, kamu keluar dulu. Karena emang kayak lagi nyebelin kan. Iya. Skenario-nya dia dari orang yang nyebelin gitu loh. Terus Risang tuh beneran keluarnya yang kayak ambil gusar gitu kayak Iya. gitu loh. Yang kayak kesel gitu. Kelas aktor ini. Terus dia terus kelas hening. Itu Risang dari depan. Lucu banget. Itu lucu banget. Tapi itu berkesan gak buat Miss Septi? Enggak gitu. Setelah pandemi ya. Karena itu surprise yang setelah pandemi ya. Karena saya mikirnya gini sih, posisi kita pun kelas 10 kan. Yeah. Jadi kayak
sebenarnya kenal nggak sih gitu loh, Iya, gitu kenal nggak sih? gimana gitu ya? Mana saya bukan wali kelas kalian kan. Ngapain ini tiba-tiba ngasih surprise kan gitu kan. Iya lagi, iya lagi. Suka banget sih lo kayak gitu. Sorry deh, berusaha mencairkan suasana aja. Soalnya gue tuh takut. Mungkin luluhnya setelah itu. Bener. Lihat kalian menangis. Iya, kayaknya setelah itu dia lulunya. Oh, iya, Soalnya iya. kayak ya itulah. Berarti tim sentrik buat kelas mulai yang sekarang. Aduh takut banget. Jangan. Enggak guys, low pressure ya guys. Dan mereka harus patungan kue lagi. Iya. Mana ada yang ngutang lagi. Itu pakai uang kas loh. Jadi Tolong banget ya. slot ya gara uang kas. Iya, gara-gara enggak kok kita Enggak, tahu, kita enggak. tahu. Tenang. Tapi agak sih sebenarnya ini tuh bukan masalah takut sama Miss Septi sih sebenarnya, Apa tuh, tapi apa lebih tuh? kayak segannya itu loh, kayak ampun gitu. Oh, kayak menghadapi dewa. Kayak, ampun Miss Septi, ampun senior gitu loh, kayak gitu. Kok bisa jalan sama Zucu kayak gitu ya? Iya, makanya kan kayak tadi ini baru hari ini kayak kita tuh masih tetap di fase kayak Miss Septi. Oh iya. Masuk itu semua. Tantang banget kayak seperti Terus kan solo. ya kembali lagi ya kan, kalau misalnya mau pelajaran Miss Septi biasanya kan minta tolong dijemput karena memang bawa barang yang banyak, laptop dan lain-lain. Jadi kayak biasanya kalau di kelas gue kan kayak ada Abi, kalau kadang Risang gitu dan lain-lain gitu kan. Mereka udah masuk kayak "Hah, gimana Miss Septi gimana gitu, kayak bad mood enggak tenang. Jadi lagi ketawa-ketawa sama trionya gitu. Trio optik. Dia macan gitu. Jadi ya begitu deh. Sorry deh, anak IPA nggak boleh sebut Miss Gak relate ya, sorry ya. Mau dijemput juga Miss Septi. Oh jangan nanti aneh-aneh nanti. Ih, gimana tuh maksudnya aneh-aneh itu? Betul, kelas saya mah baik. Nanti kalau tiba-tiba anak IPA yang masuk anak IPS terus mau ngapain? Ayo. Iya sih. Nggak ada kursi soalnya ya karya. Iya. Masuk di pangku kan nanti jadi susah. Aku di Miss Septi. Oh gitu. Untuk 3 bisa. Apa maksudnya? Tapi enak loh di pangkuan Miss Septi. Tahu dari mana Karina? Iya maaf, maksudnya kayak ya. Oke, next guys. Jadi cerita yuk. Ini pertanyaan di luar ini. Tapi sebenarnya pengen nanya, kan kita Miss Septi dulu dampingin Livin apa enggak? Pernah. Itu menurut Miss Septi, Livin itu serunya kayak apa? Karena jujur kita yang live in kita kayak kurang lama Gimana ya? Kayak yang paling memorable pas live in menurut Miss Septi itu apa? Live in itu saya 2 kali kalau nggak salah. Tahun 2011 awal. Wow. Iya, udah lama banget kan. Sama 2016 sama 2017. Oh, lama Itu. banget loh itu. Enggak, cuma 3 kali. Saya cuma dapat kesempatan 3 kali. Masing-masing kan yang dibawa kan beda dong. Iya. Lokasi beda, yang dibawa juga beda. Kalau menariknya apa? Kalau lokasinya itu cukup banyak yang bisa kita pelajari, sebenarnya menarik gitu. Contohnya ya, kita pernah ke Cisantana. Cisantana itu di Kuningan. Kuningan itu di mana? Itu Kuningan dekat Cirebon, di bawah kaki gunung Ciremai. Oh iya. Aduh. Iya. Piknik Ada ya, lagi Mbak. pokoknya. Nanti piknik, Mbak. Ya itu masyarakat Sunda kan terkenalnya dengan, mohon maaf ya, Muslim. Tapi satu desa ini tuh mayoritas Katolik. Gitu. Jadi makanya kita berani untuk live in ke sana. Gitu. Di sana juga ada Gua Maria yang sangat terkenal, namanya Cisantana, Gua Maria Sawer Rahmat. Dan masyarakatnya itu karena di situ ada Gua Maria, itu memanfaatkannya adalah menjadi penjajah makanan sama yang membuat patung-patung. Jadi yang siswa kita itu sampai itu belajar bikin patung Bunda Maria, Rosario gitu-gitu di sana, sambil mereka itu menghadapi gimana sih masyarakat Sunda tapi ternyata banyak yang Katolik gitu loh. Gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu di Kulon Progo kalau nggak salah. Itu view-nya kalau saya lihat pasti. Ya, view-nya itu karena desanya itu kayak di atas bukit. Jadi gunung-gunung gitu. Gunung-gunung semuanya, terus ada perkebunan tehnya gitu. Terus yang ketiga itu saya ke Magelang. Itu dia
apa ya waktu itu ya, masyarakatnya memang petani, tapi mereka sangat welcome sama kita. Tidak semuanya Katolik, yang kita untuk jadi tempat untuk bersinggah itu nggak semuanya Katolik, jadi ngebaur lah ya, enak gitu. Terus justru kalau di Magelang itu banyak tempat wisata, jadi kadang-kadang kalau mereka udah bantu ibu-ibunya di rumah, ibu apa ya namanya ya induk semang lah, ibu asuh lah, itu mereka main kemana gitu, kadang-kadang ditawarin sama bapaknya yang punya rumah, nak mau main nggak, nih bawa aja mobil, bisa nyupir nggak gitu, atau sini kita supirin, mau kemana gitu, diajak ke hutan pinus atau ke itu bisa berapa hari, Mas? Seminggu gitu? Enggak nyampe 5 hari. 5 hari itu pun itu sudah PP. Jadi kita di sana itu paling 3 malam untuk ininya. Jadi udah PP, baru nanti ya itu tadi terakhir baru nanti kita jalan-jalan kemana, itu ekspektasinya. Kalian pasti juga pingin gitu ya. Kita lagi menyesuaikan dengan kondisi setelah pandemi sih gitu kan. Sedikit demi sedikit mencapai live in. Iya, nggak apa-apa guys, oke. Dan nanti terkait dengan kalau misalkan isu pemerintah yang tidak boleh ada out study itu ya itu kan kita harus banyak berpikir lagi kan, nanti gimana. Tapi untung kita di Jawa Barat sih ya. Itu dia masih satu ini banyak tempat ininya sih. Terus ini juga kembali lagi ngomongin kalau misalnya udah lulus ya kan, apalagi tadi Miss Septi ngomongnya mau membahas angkatan kita 3 tahun lagi. Setahun lagi. Tadi bilangnya 3 tahun lagi. Saya tunggu 3 tahun tuh maksudnya perpisahan kita. Nah iya, kalau misalnya kita udah lulus, apakah masih boleh gitu kayak kontak-kontak Miss Septi, kayak Miss Septi lagi gitu. Oke. Biasanya mereka DM ya. Kalau alumni itu DM. Jadi masih sangat boleh kalau mau sekedar cuma komen di SG, mereka cuma nge-like doang itu atau ngasih apa namanya smile doang, itu memang biasa kalau saya, jadi memang nggak masalah. Emang artis ya? Bukan ya. Bukan begitu. Karena kan apa namanya, kan sosmed kan harus punya konsekuensi. Kalau kita berani di fallback ya kita kan berarti nerima dia dong gitu. Tapi kalau DM dibales apa enggak? Nah DM-nya doang boleh dibales sih boleh ya. Serit ya paling ya. Enggak ya. Ampun. Tergantung ya. Kalau saya itu soalnya gini, saya pinginnya itu kita tetap beretika. Kalau misalkan chat atau mencoba untuk menghubungi orang lewat text message gitu ya, perkenalan jelas, terus tahu waktu. Soalnya ini saya sering banget itu di WA, saya nggak tahu nih nomor siapa, dia dapat nomor saya dari mana, tahu-tahu cuma nanya langsung, Miss Septi besok itu jadi nggak, coba jadi diganti misalkan boleh lah ada selamat malam, oke lah selamat malam Miss Septi besok itu jadi, saya nggak tahu kamu siapa gitu kan. Dan kadang-kadang itu kondisinya malam, jadi kalau udah malam saya membatasi diri gitu loh kan, biar mereka juga apa ya istilahnya ya, belajar bahwa ada kondisi bahwa kita kadang-kadang tidak harus mengganggu atau ya ada batasan lah, gitulah gitu. Tapi biasanya saya jawabnya pagi hari gitu. Kalau misalkan nggak saya jawab tuh biasanya benar-benar karena dia tidak memberikan ini siapa gitu. Ya harus perkenalkan yang jelas. Iya betul sekali. Bener-bener itu dari kelas 10 di kelas sosial tuh sudah dijelaskan cara ini maksudnya tidak hanya Miss Septi juga ya, masih ke guru-guru yang lain kayak sampai dikasih format pernah dijelaskan. Tapi memang ya itu dasar sih sebenarnya gitu ya. Memang harus seperti itu sih. Terus ini yang ini di kelas 10 unwritten rules dari Miss Septi untuk anak-anak kelas 10 ya. Ini ya peraturan tidak tertulis ya. Oh. Yang gimana tuh sih? Yang nge-follow tapi tidak di fallback. Jangan kan tidak di fallback, tidak saya confirm juga masih nggak di accept ya. Benar sih. Jangan nanti udah berulang-ulang ada 10 kali kan kagak di accept, kasihan ya. Alasannya tuh kenapa sebenarnya? Baiklah. Alasannya adalah ini saya pribadi ya, bukan sebagai sosok guru yang harus mengayomi dan lain-lain. Saya pribadi itu, saya punya medsos itu pribadi.
Tuh, karena itu sifatnya private. Jadi kadang-kadang saya berpikir bahwa apa yang akan saya posting itu nanti apa yang akan ada di pikiran murid-murid saya yang nge-follow saya gitu loh. Jadi saya sambil ngeliat selama setahun ini termasuk mohon maaf annoying atau yang kalau saya misalkan nanti kenapa-napa atau posting yang aneh-aneh, bukan aneh ya, posting yang mungkin dia pengen banget untuk ngomen atau apa, itu yang dia tuh nggak yang aneh-aneh, nggak yang terlalu sok-sok apa-apa di komenin atau jangan-jangan dia capture terus dia kirim ke yang lain gitu kan. Nah, saya itu sambil ngeliat kira-kira saya cukup dekat nggak dengan, karena kan saya maunya tuh yang saya fallback adalah ya setidaknya kita sudah bersama ini cukup lama, saya kenal kamu gitu, istilahnya tuh seperti itu. Bukan saya sombong. Enggak dong, bisa itu nggak sombong ya. Ini takut banyak endorse kan ya. Ya pingin tapi belum. Pernah sih tapi ya tidak banyak. Pernah. Karena alumni minta untuk bantu. Jadi kalau mau misalnya jadi model bisa nih. Bukan model loh. Mana Oh ya. Bisa. Oke, boleh. Apa ya? Seusia saya kalau mau jadi endorsan yang cocok apa ya? Obat gosok atau apa? Bukan ya? Mungkin minyak kutus-kutus. Merek ya. Tolong sponsor kita minyak kutus-kutus Ini loh. Saya termasuk favoritnya. Yang guasha tau nggak biasanya gini-gini. Ya, itu boleh. Biar agak kencengan ya. Benar. Nah ini enough tentang kita para murid-murid tadi. Kita mau bertanya tentang Miss Septi. Waktu Miss Septi SMA, Duh, 40 tahun lalu. Berapa tuh ya? 80 tahun lalu. kita berbicara tentang momen. Tapi Miss Septi, momen pas Miss Septi SMA yang pengen Miss Septi ulang lagi. Oh, saya kan, kalau saya sebutin angkanya nanti ketahuan banget ya usianya berapa ya. Waduh. Saya lulus 2004 SMA. Itu udah 20 tahun lalu ya. Wow, kita masih bayi ya, kayak pas satu SD ya. Jadi kalau saya punya anak di tahun 2004, belum lahir. Ya ampun, jadi kirain 2014 itu 2004 belum lahir loh. Ya iya kan. Ya ampun. Mungkin orang tua kalian ketemu aja belum kan, jatuh cinta belum. Udah. Sudah. 20 tahun lalu, apa yang pengen saya ulang? Kalau bisa semuanya. Kenapa? SMA itu menurut saya adalah masa yang memang paling banyak kesannya. Saya itu berjuang untuk supaya bisa dapat di SMA ini karena memang mindset orang tua saya adalah kamu harus negeri, gitu kan. Dan saya puji Tuhan dapat waktu itu ceritanya adalah untuk daftar di situ itu pakai sistem NEM, nilai evaluasi ya. Jadi kamu lulus SMP dapat NEM sekian puluh, misalkan itu cocok untuk SMA mana. Nah, kebetulan saya pas di rate bawah. Saya deg-degan tuh. Keterima nggak? Kalau saya cabut nih berkas, saya cari SMA lain, takutnya SMA lain nggak terima saya, ini juga nggak terima. Terus waktu kami menunggu, jadi kan di pengumumannya kan sore itu langsung, pagi dimasukkan berkas-berkasnya, terus sorenya diumumkan, ibu saya bilang percaya saja, kayak gitu, percaya saja. Terus ya sudah, dalam nama Tuhan Yesus waktu itu kita tunggu, puji Tuhan nama saya ada. Walaupun saya di rate bawah, ya, tapi ya setidaknya saya masuk ke sekolah SMA negeri itu, walaupun bukan yang favorit ya di Jogja ya. Nah, saya mulai dari membangun pertemanan, ospeknya itu macam-macam. Zaman saya sekolah itu ospeknya macam-macam, dan itu justru yang membangun kekompakan saya dengan teman-teman saya. Dari banyak kegiatan, dan saya kan di negeri ya. Mohon maaf kalau mungkin teman-teman yang mungkin di negeri pernah ngerasain itu banyak liburnya, itu ngebolang itu pertama kali saya tahunya SMA, gitu. Dan kita nggak ngelihat itu laki-laki atau perempuan, kita pokoknya bareng-bareng gitu. Jadi kalau bisa ngulang semuanya. Semuanya. Seberkesan itu ya. Seru banget ya. Terus ada nggak sih Miss kayak hal yang menurut Miss Septi kalian tuh harus melakukan ini pas SMA biar kalian setelah lulus tuh kalian nggak nyesel karena nggak ngelakuin ini gitu? Kalau saya pikir saya gini ya, apa yang membuat kamu betah di SMA itu adalah selain kamu tuh bisa mencapai cita-citamu tuh ada orang yang akan selalu support kamu. Salah satunya adalah teman-teman gitu. Jadi kalau saya itu puji Tuhan waktu itu saya ketemu sama teman-teman yang se-circle. Ya, walaupun memang secara kesamaan kita nggak sama. Ada yang mungkin jutek kayak saya, mungkin ada yang sok ceria kayak teman saya, ada yang sok pinter, sok banyak ngomong, sok ngide. Tapi justru itu loh yang membuat kami itu
satu sama lain tuh kayak yang saya menguatkan. Terus kalau kita udah yang se-circle waktu saya sama SMA itu kayak jalannya tuh ya kita tuh ngerasain bareng, ya udah bareng gitu loh. Coba kalau kalian udah lulus SMA, belum tentu yang misalkan kalian ini udah kuliah atau kerja, se-circle itu susah. Yang satu circle itu susah karena yang namanya teman aja bisa jadi saingan. Kalau saya ya, di saya pengalaman saya ya, bisa gitu. Jadi memang harus banyak teman nggak menurut saya, banyak teman dan baru banyak pengalaman supaya kalian tuh bisa punya kesan yang baik. Jadi jangan cuma melulu diem terima gitu. Pasif gitu banget ya kok kayak gitu. Nah itu harapannya sih enggak ya. Oke, pertanyaan terakhir Ci. Beneran terakhir ya? Serius ini terakhir. Nah, Miss Septi udah pernah jadi guru. Udah pernah, masih bisa jadi guru sampai sekarang. Dan pernah jadi siswa SMA. Miss Septi lebih nyaman sama yang mana? Nyaman, oke. Nyaman ini relatif ya. Iya. Tapi kalau saya suka mengungkit ya. Kalau saya suka mengungkit, saya kalau lebih suka SMA. Kenapa? Beban sedikit. Saya bilangnya gitu. Saya bilangnya beban sedikit. Ya sama kayak lagunya Tulus. Beban terberatmu hanya ulangan matematika ya. Sama lulus ya. Nah itulah. Tapi kalau udah kamu di dunia kerja gitu, apa-apa harus nyari sendiri, tuntutan banyak, tuntutan nggak cuma dari mungkin dari tempat kamu kerja, dari luar pun iya, belum lagi ketika kamu dewasa, masyarakat pun juga menuntut kamu untuk bisa jadi bagian dari masyarakat gitu loh. Jadi akan lebih banyak tuh di tekanan itu justru di setelah kamu lulus SMA, jadi dunia kerja gitu loh. Tapi yang apa itu kan bagian dari hidup ya. Apa yang dulu di SMA kamu dapatkan seolah itu berat, itu jadi modal kan nanti selama kelamaan gitu. Jadi saya menikmati dua-duanya lah. Nikmati dua-duanya. Tapi kalau nyaman ya kembali ke dulu. Iya. Udah ya ini. Udah tenang. Berarti ini posko kali ini moral value-nya sangat banyak sekali. Ya semoga berguna aja ya. Amin. Misalnya ada kata-kata terakhir. Aduh ini harapan. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Mungkin bisa capek ya. Bukan kayak. Enggak maksudnya kata-kata penutup. Iya. Ya kata penutup ya. Menakutkan dikit. Kata penutup. Saya pakai yang tadi aja yang tagline-nya L. Itu tadi, life is never flat gitu kan, nikmati prosesnya. Tapi sambil kamu nikmati prosesnya, selama masih banyak orang yang mendukung kamu, itu semua beban tuh nggak akan kerasa lagi. Udah aja. Bijak. Yes. Ya udah sampai situ aja ya. Miss Septi, terima kasih Sama-sama. sudah bersedia datang dan menjadi bintang tamu di Posko episode ke-7. Walaupun syutingnya ke-8. Gak apa-apa. Miss Septi mending gak bad mood ya. Oh, enggak. Hari ini moodnya ceria banget. Bajunya dong. Iya. Ya, menyesuaikan. Oke deh. Kali ini kita nggak usah promote IG Miss Septi ya, Karena udah terkenal ya. Udah terkenal udah. Nanti endorse banjir. Jadi kita jangan lupa follow IG OSIS Don Bosco. IG apa? Lupa username di sini lah pokoknya. Nah, habis itu ada kata-kata terakhir. Cikita. Aduh, Penutup dari Karina. kata-kata penutup. Ya teman-teman, terima kasih sudah menonton semuanya. Saksikan kami di Posko episode ke-8. Bye-bye.